Dari surat ini ya, ada kabar yang tidak mengenakan teman-teman bagi kalian yang guru swasta dan bukan dari sekolah induk dan dari lulusan PPG. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eko Supriyadi di channel Ceko Matunes. Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga kabar kalian sehat-sehat selalu ya teman-teman. Kali ini saya akan membahas tentang surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Ketentuan peserta seleksi kompetensi 1 pada pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021. YTH pejabat pembina kepegawaian daerah di tempat. Nah, dari surat ini ya, ada kabar yang tidak mengenakan teman-teman bagi kalian yang dari lulusan PPG, guru swasta dan bukan dari sekolah induk. Kenapa demikian? Karena mengacu di poin ke-10 nih teman-teman, ya, poin 10. Di poin 10, dalam hal kebutuhan P3K dari kelompok pertama belum terpenuhi karena nilai yang diperoleh pelamar tidak memenuhi nilai ambang batas, maka pelamar dari kelompok kedua tidak dapat mengisi kekosongan itu. Oke, sebelum kita lanjut membahas nomor 10, poin 10, kita simak baik-baik ya. Apa sih isi surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia? Merujuk Peraturan Menteri PAN-RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawaian pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021, khususnya mengenai ketentuan pelamar K2 dan guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik untuk mengikuti seleksi kompetensi 1, dan memperhatikan banyaknya pertanyaan terkait kesempatan bagi pelamar untuk dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya jika kebutuhan formasi P3K tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar. Telah diadakan rapat Panselnas tanggal 13 Juli 2021 guna membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selanjutnya, rapat Panselnas yang dihadiri oleh beberapa unsur diantaranya Kementerian PAN-RB, Kemendikbudristek, PKN, BPKP, dan tim QI Panselnas menyepakati untuk menjelaskan pasal 29 ayat 2 Peraturan Menteri PAN-RB nomor 28 tahun 2021 sebagai berikut. Yang pertama, pelamar untuk seleksi kompetensi 1 hanya diikuti oleh pelamar dengan kriteria K2 dan guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik. Yang kedua, dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar sebagai angka 1 wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikasi pendidik dan atau kualifikasi pendidikan sesuai. Jadi, untuk pelamar K2 dan guru non-ASN yang terdaftar Dapodik, wajib hukumnya kalau ada formasi di sekolah induknya harus melamar di sekolah induk ya teman-teman. Yang ketiga, jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagai dimaksud angka 2 tidak dapat dilamar oleh pelamar sekolah lain. Dari surat tersebut mari kita ilustrasikan. Semuanya di suatu sekolah, di sekolah Sukamakmur terdapat 2 formasi dan 2 GTT bernama Ayu dan Bagas. Ini si Ayu dan ini si Bagas ya teman-teman. Si Ayu dan si Bagas ini dinamakan kelompok pertama yang berisi pelamar yang mengajar di sekolah tersebut. Ini namanya Ayu dan Bagas, 2 formasi 2 GTT ya gitu teman-teman. Namanya adalah pelamar yang mengajar di sekolah tersebut dinamakan kelompok pertama. Nah, ketika ada si Cindy dan Doni dari sekolah luar nih, dia pengen mendaftar di sekolah Sukamakmur, Cindy dan Doni. Ini dinamakan kelompok kedua yang berisi pelamar yang berasal dari sekolah lain. Nah, untuk poin ketiga, ini poin ketiga ya. Jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagian dimaksud dalam angka 2 tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain.
Nah, jadi si Cindy dan Doni tidak boleh melamar, ya, tidak boleh melamar di sekolah Sukamakmur karena ada 2 formasi dan 2 GTT. Di sekolah induk tersebut berarti yang berhak melamar adalah si Ayu dan si Bagas. Jadi di sekolah lain, ya, sekolah lain untuk mendaftar di sekolah Sukamakmur tidak diperbolehkan. Karena di poin 3, ya, udah tertera jelas jabatannya sudah dilamar oleh pelamar sebagai dimaksud dalam angka 2, tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Berarti di sekolah Sukamakmur yang 2 formasi dan 2 GTT hanya bisa diisi oleh GTT tersebut. Gitu teman-teman. Nah, yang nomor 4, dalam hal kebutuhan P3K tidak tersedia di sekolah tempat pelajar mengajar, pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Poin 5, ya. Dalam hal kebutuhan P3K, sebagian dimaksud pada angka 2, terlebih dari 1 dan terdapat sisa kebutuhan yang sudah tidak dapat didaftar dari pelamar yang berasal dari sekolah tersebut, pelamar dari sekolah lain sebagian dimaksud pada angka 4 dapat mendaftar pada kebutuhan P3K tersebut selama sertifikasi atau serdiknya atau pendidikannya sesuai. Gitu teman-teman. Jadi kalau ada di sekolah A GTT-nya 2 dan jumlah formasinya 3, kalau kalian berada di sekolah B berarti kalian boleh mendaftar di sekolah A gitu teman-teman. Selagi formasinya masih lebih di sekolah A. Kalau formasinya di sekolah A itu sesuai dengan jumlah GTT-nya, berarti tidak boleh dilamar oleh sekolah lain. Gitu teman-teman. Oke, lanjut ke poin 6. Pelamar dimaksud pada angka 5 selanjutnya dibagi menjadi 2 kelompok sebagai berikut. Kelompok pertama yang berisi pelamar yang mengajar di sekolah tersebut. Kelompok kedua yang berisi pelamar yang berasal dari sekolah lain. Oke, nanti saya akan contohkan ilustrasinya ya teman-teman, sebagai animasinya. Nanti saya akan contohkan di poin 6, poin 7, poin 8, dan poin 9 sampai 10. Nah, poin 7, pelamar sebagai dimaksud pada angka 2, pada angka 6, selanjutnya berkompetensi pada kelompok yang masing-masing. Yang 8, pelamar pada kelompok kedua berkompetensi untuk mengisi kebutuhan P3K sebanyak sisa kebutuhan sebagian dimaksud pada angka 5. Nomor 6, ketentuan mengenai pengolahan nilai dan penentuan kelulusan akhir pada masing-masing kelompok merujuk pada pasal 30 Peraturan Menteri Pan-RB nomor 28 tahun 2001. Untuk yang 10, dalam hal kebutuhan P3K dari kelompok pertama belum terpenuhi karena nilai yang diperoleh pelamar tidak memenuhi nilai ambang batas, maka pelamar dari kelompok kedua tidak dapat mengisi kekosongan tersebut. Nomor 11, informasi mengenai sisa kebutuhan P3K sebagai dimaksud pada angka 5 disediakan oleh panitia penyelenggara seleksi Kemendikbudristek. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama saudara disampaikan. Terima kasih. Tertanda Dwi Wahyu Atmaji, Sekretaris Kementerian. Itu teman-teman. Tembusannya Menteri Pan-RB, Pendidikan Kebudayaan Ristek dan Teknologi, Kepala PKN, dan Kepala BPKP. Oke teman-teman, kita bahas ilustrasi biar nggak bingung ya teman-teman. Dari surat tersebut mari kita ilustrasikan. Semuanya di suatu sekolah, di sekolah Sukamakmur terdapat 2 formasi dan 2 GTT bernama Ayu dan Bagas. Ini si Ayu dan ini si Bagas ya teman-teman. Si Ayu dan si Bagas ini dinamakan kelompok pertama yang berisi pelamar yang mengajar di sekolah tersebut. Ini namanya Ayu dan Bagas, 2 formasi 2 GTT ya, itu teman-teman. Namanya adalah pelamar yang mengajar di sekolah tersebut, dinamakan kelompok pertama. Nah, ketika ada si Cindy dan Doni dari sekolah luar nih, dia pengen mendaftar di sekolah Sukamakmur. Cindy dan Doni. Ini dinamakan kelompok kedua
yang berisi pelamar yang berasal dari sekolah lain. Nah, untuk poin ketiga, ini poin ketiga ya. Jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagian dimaksud dalam akad 2 tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Nah, jadi si Cindy dan Doni tidak boleh melamar ya, tidak boleh melamar di sekolah Sukamakmur karena ada 2 formasi dan 2 KTT. Di sekolah induk tersebut berarti yang berhak melamar adalah si Ayu dan si Bagas. Jadi di sekolah lain ya, sekolah lain untuk mendaftar di sekolah Sukamakmur tidak diperbolehkan. Karena di poin 3 ya, udah tertera jelas jabatannya sudah dilamar oleh pelamar sebagai dimaksud dalam angka 2 tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Berarti di sekolah Sukamakmur yang 2 formasi dan 2 GTT hanya bisa diisi oleh GTT tersebut. Gitu teman-teman. Beda ceritanya kalau gini teman-teman. Di sekolah Sukamakmur ada 3 formasi dan 2 GTT bernama Ayu dan Bagas ya. Si Ayu dan Bagas dinamakan kelompok pertama yang berisi pelamar yang mengajar di sekolah tersebut. Oke, beda ceritanya ketika Cindy dan Doni daftar sekolah di Sukamakmur ya teman-teman. Si Cindy dan si Doni. Nah, kelompok kedua yang berisi pelamar yang berasal dari sekolah lain, ya, ini namakan kelompok kedua. Oke, ketika mereka tes ya, kenapa kok di sini boleh didaftarkan oleh kelompok lain atau kelompok kedua? Karena di sini ada 3 formasi dan 2 GTT, berarti kan merebutkan 1 formasi lagi gitu ya teman-teman. Nah, 1 formasi ini boleh didaftarkan oleh sekolah lain ya, atau dinamakan kelompok kedua. Nah, ketika mereka tes, si Ayu itu lolos passing grade, Bagas tidak lolos passing grade, Cindy lolos passing grade, dan Doni lolos passing grade. Ketentuan pada poin ke-10, dalam hal kebutuhan P3K, dari kelompok pertama belum terpenuhi karena nilai yang diperoleh pelamar tidak memenuhi nilai ambang batas, maka pelamar dari kelompok kedua tidak dapat mengisi kekosongan tersebut. Jadi, walaupun di sini si Bagas itu tidak lolos dan formasinya 3, bukan berarti yang lolos P3K itu si Ayu, Cindy, dan Doni. Bukan gitu teman-teman. Peraturannya bukan kayak gitu. Karena poin 10 ini udah jelas ya. Dalam hal kebutuhan P3K dari kelompok pertama itu berarti si Ayu dan si Bagas belum terpenuhi karena nilai yang diperoleh pelamar tidak memenuhi nilai ambang batas. Si Bagas ini tidak lolos PG ya. Maka pelamar dari kelompok kedua tidak dapat mengisi kekosongan tersebut. Berarti Cindy dan Doni tidak berhak atas formasinya Bagas. Kenapa demikian ya? Maka si Cindy dan Doni tidak boleh menempati posisinya Bagas. Karena Bagas akan diberi kesempatan sampai tahap ketiga sampai dia lolos passing grade. Tahap pertama dia kan tidak lolos, maka diberi kesempatan sampai 3 kali, tahap kedua dan tahap 3. Kalau dari 3 tahap si Bagas tidak lolos, maka yang berhak lolos adalah Cindy dan Doni sesuai peringkat mendampingi si Ayu. Itu teman-teman. Berarti ketika di sini si Bagas nanti passing grade, maka yang akan lolos si Ayu, Bagas, si Cindy. Gitu ya, sesuai peringkat. Kalau Cindy dan Doni itu peringkatnya tinggian si Cindy, maka Cindy yang lolos. Kalau di Doni yang tinggi, maka si Doni yang lolos. Itu teman-teman penjelasan dari Cekomat UNES. Jadi ingat ya, kalau di sekolah asal atau sekolah yang akan didaftar itu formasinya lebih, maka di sekolah lain boleh mendaftar di sekolah ini. Gitu teman-teman. Semuanya di sini kan sekolah Sukamakmur itu ada 3 formasi dan 2 KTT. Maka di sini boleh direbutkan 1 formasi oleh sekolah lain. Itu teman-teman. Jadi sekolah lain boleh daftar di sekolah Sukamakmur. Tapi ketika di sekolah Sukamakmur yang ini ya, ilustrasi yang pertama, jika sekolah Sukamakmur ada 2 formasi dan 2 GTT, maka
dari sekolah lain tidak boleh mendaftar di sekolah Sukamakmur karena sudah pas ada 2 formasi dan 2 GTT. Beda lagi kalau di sini, kalau Sukamakmur itu ada 3 formasi dan 2 GTT, maka sekolah lain boleh mendaftar di sekolah Sukamakmur. Gitu teman-teman, dengan ketentuan yang berlaku juga. Dalam hal kebutuhan P3K dari kelompok pertama belum terpenuhi karena nilai yang diperoleh pelamar tidak memenuhi nilai ambang batas, maka pelamar dari kelompok kedua, ya, dari sekolah lain, tidak dapat mengisi kekosongan tersebut. Ilustrasinya ini, ya. Gitu teman-teman. Bisa dipahami ya teman-teman? Mudah-mudahan bisa ya. Kalau kalian belum paham, bisa chat di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang menyukai video ini, bisa di like, share, dan komen teman-teman. Jika bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman yang belum tahu informasi ini ya teman-teman. Oke, itu saja dari Cekomat UNES. Jika berkenan, mohon subscribe dan baku hantam tombol loncengnya ya teman-teman. Oke, sekian dari Cekomat UNES. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menikmati ulasan dari Cekomat UNES.